bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, 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 la. Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika dengan saya Suci Febriani. Di video kali ini saya akan membahas tentang tata surya. Ayo tebak gambar apakah ini? Ya, benar sekali, ini adalah gambar tata surya. Kalau begitu, kalian tentu tidak asing lagi kan dengan tata surya yang tentang planet-planet gitu loh. Lalu, apa itu tata surya? Apa saja sih anggota tata surya? Dan apa saja syarat-syarat sebuah benda angkasa dapat dianggap sebagai planet? Nah, kalau kalian mau tahu, yuk simak pembahasannya. A. Pengertian tata surya. Tata surya adalah sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang mengorbitnya. Ada 8 planet dengan orbit elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang sudah teridentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya seperti meteor, asteroid, dan komet. Semua objek ini saling terikat gravitasi dan berputar di sekitar matahari. Di antara semua objek yang mengorbit matahari secara langsung, planet merupakan objek yang paling besar. Terdapat 8 planet besar dengan lebih dari 160 bulan yang sudah diketahui, serta 5 atau planet kerdil dan jutaan asteroid dan komet. Semua benda langit ini membentuk tata surya yang memiliki diameter sekitar 15 triliun kilometer. B. Anggota tata surya. Beberapa anggota dari tata surya dapat dilihat dari langit seperti matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Berikut ini adalah anggota-anggotanya. Matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya di alam semesta. Ukurannya paling besar dibandingkan dengan planet-planet lainnya yang mengelilinginya. Diameter matahari sekitar 1.392.684 km, sekitar 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Matahari juga disebut sebagai bintang tunggal karena sinarnya yang terpancar tidak pernah padam. Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, dengan jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Namun, planet ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Merkurius hanya bisa terlihat saat waktu fajar atau waktu senja. Merkurius adalah planet terkecil di antara semua planet. Dengan diameter hanya sekitar 4.862 km, permukaan Merkurius sangat panas dan kering. Planet ini membutuhkan waktu 88 hari untuk melakukan satu orbit mengelilingi matahari. Dan butuh 59 hari untuk melakukan rotasi sendiri karena tidak memiliki satelit. Gravitasi di permukaan Merkurius sekitar sepertiga gravitasi di bumi. Venus. Mungkin kamu pernah mendengar julukan bintang kejora yang melekat pada planet Venus. Planet ini biasanya terlihat di langit pada sore hari, terlihat seperti bintang namun tidak berkedip. Namun, perlu diketahui bahwa atmosfer planet Venus sangat beracun, terdiri dari karbon dioksida dan awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut menjebak panas di dalam atmosfer, menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan. Bumi. Salah satu planet dalam tata surya yang tidak memiliki ukuran terbesar adalah Bumi. Namun, karena kita tinggal di sini, kita cenderung menganggap Bumi sebagai planet terbesar karena jumlah penduduk yang tak terhitung di dalamnya. Bumi memiliki atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk mendukung kehidupan, serta terletak pada jarak yang tepat dari matahari. Inilah yang membuat Bumi menjadi satu-satunya planet dalam tata surya yang dapat mendukung kehidupan. Bumi berada di urutan ketiga dari matahari.
Mars. Mars yang dijuluki sebagai planet merah merupakan planet keempat dalam tata surya. Atmosfer Mars sangat tipis, dingin, berdebu, dan padang pasir atau gurun. Planet ini terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam. Mars juga memiliki badai angin yang paling sering terjadi dibandingkan dengan planet lainnya. Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dalam urutan tata surya, merupakan planet terbesar di antara planet lainnya. Jupiter memiliki garis tengah permukaan sekitar 142.860 km dan volume sekitar 1.300 kali lebih besar dari Bumi. Meskipun letaknya lebih jauh dari planet lainnya, Jupiter mudah terlihat dengan mata telanjang karena ukurannya yang sangat besar dan memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari yang diterimanya. Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dalam urutan anggota tata surya. Terkenal sebagai planet paling indah karena memiliki cincin yang mengelilingi planet. Ukuran cincin Saturnus lebih besar dari planet lainnya, dengan banyak cincin kecil yang tersusun dari gas beku dan butiran debu, jumlahnya mencapai ratusan. Para peneliti berpendapat bahwa cincin-cincin kecil ini merupakan sisa-sisa satelit yang telah hancur karena bertabrakan dengan planet lain. Uranus. Uranus adalah planet pertama yang ditemukan melalui penggunaan teleskop. Memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari planet lainnya, yaitu salah satu kutub dari Uranus menghadap ke matahari, dan planet ini berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya mengelilingi matahari. Meskipun Uranus berada di urutan ke-7 dalam tata surya, planet ini memiliki suhu yang paling dingin di antara planet lainnya. Uranus memiliki diameter 4 kali lebih besar dari Bumi. Neptunus. Neptunus adalah planet ke-8 dalam tata surya. Dikenal sebagai planet paling berangin karena angin badai yang sering terjadi di planet ini. Badai yang sangat besar bahkan bisa muncul sewaktu-waktu. Jarak planet ini dari matahari adalah sekitar 4-5 miliar kilometer. Revolusi Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun dan rotasinya membutuhkan waktu 16 jam. Seperti Uranus, atmosfer planet ini terdiri dari hidrogen dan helium serta kaya akan gas metana. Tidak seperti planet lainnya, Neptunus tidak memiliki batas yang jelas antara lapisan atmosfernya. Asteroid. Asteroid merupakan anggota lain dari tata surya yang memiliki pergerakan yang sama seperti planet, yaitu mengelilingi matahari dengan arah revolusi yang sama. Jutaan asteroid bergerombol membentuk sabuk raksasa. Sabuk asteroid terletak antara orbit planet Jupiter dan Mars. Komet. Komet merupakan benda angkasa yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong atau elips, sering disebut sebagai bintang berekor. Tetapi sebenarnya komet hanya tampak seolah-olah memiliki ekor. Ekor komet terbentuk dari gas bercahaya saat komet lewat di dekat matahari. Meteoroid. Meteoroid adalah benda angkasa yang bergerak di luar angkasa, biasanya terbentuk dari sisa-sisa debu dan material yang tidak terpakai. Saat pembentukan meteoroid biasanya berukuran kecil, dengan diameter mulai dari beberapa mikrometer hingga beberapa meter. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, ia menjadi meteor atau bintang jatuh. Meteor biasanya terbakar karena gesekan dengan atmosfer dan meninggalkan cahaya terang di langit malam sebelum akhirnya lenyap. Kuiper Belt Object. Kuiper Belt Object atau KBO adalah benda angkasa yang terletak di luar orbit planet Neptunus. KBO terdiri dari komet dan asteroid yang tersisa dari pembentukan tata surya.
Kuiper Belt Object adalah sumber utama komet periodik yang dapat dilihat dari bumi. Pluto awalnya dianggap sebagai planet, tetapi kemudian dianggap sebagai Kuiper Belt Object dan diklasifikasikan sebagai planet Katai. Namun, berdasarkan keputusan International Astronomy Union pada tahun 2006, Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet karena tidak memenuhi syarat, yaitu membersihkan lingkungan orbitnya dari objek lain. C. Syarat-syarat sebuah benda angkasa dapat dianggap sebagai planet. 1. Mengorbit pada bintang atau sisa-sisa bintang. 2. Memiliki massa yang cukup besar sehingga dapat melakukan gravitasi dan mempertahankan bentuknya. 3. Tidak cukup kuat untuk melakukan reaksi fusi di intinya. 4. Orbitnya tidak bertumpang tindih dengan orbit benda angkasa lainnya. Demikian pembahasan materi kita tentang tata surya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita semua. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa. Bye-bye.